sini kalau? Iya, dalam kamar dulu. Berapa banyak? Penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Jalan Sentosa, kawasan Pelaju, Palembang ini dilakukan tim Jatanras Polda Sumsel dengan disaksikan seorang remaja. Di dalam rumah ini puluhan senjata tajam dari berbagai jenis ditemukan. Diduga tempat ini dijadikan markas sejumlah remaja putus sekolah untuk berkumpul dan menyimpan senjata tajam untuk tawuran. Remaja yang menjadi dalang tawuran ini kemudian digiring polisi ke Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ini unit 1 Subdit 3 Jatanras mengamankan 20 orang anak usia remaja. Terhadap 20 orang tersebut kita lakukan pembinaan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diantaranya ada 3 orang yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan pidana penganiayaan. Sebelumnya puluhan pelajar yang ditangkap ini melakukan tawuran menggunakan senjata tajam di kawasan Pelaju, seberang Ulu 2, Palembang. Dalam tawuran, seorang remaja alami luka terkena senjata tajam. Dari tangan pelaku tawuran, polisi menyita senjata tajam dari berbagai jenis. Para pelajar ini kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Sumatera Selatan. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Wilson Purba. Selain tawuran antar pelajar bersenjata tajam di Palembang yang mengawali jumpa kita tadi, gangster kembali berulah di Kabupaten Tangerang, Banten. Berbekal senjata tajam dan membabi buta menyerang warga hingga ke rumah. Inilah ulah gangster segerombolan pemuda bersenjata tajam menyerang warga yang sedang mengobrol. Dengan mengacukan senjata tajam jenis samurai dan celurit, mereka mengejar warga hingga kocar-kacir masuk ke dalam rumah. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu dini hari kemarin. Tidak ada korban dalam penyerangan tersebut karena warga dapat menyelamatkan diri. Saya nggak tahu itu dari mana itu geng-geng tersebut. Nah, tiba-tiba setelah saya lihat di depan, itu segerombolan langsung menyerang yang pada duduk di depan. Itu yang sedang ngopi, pada santai lah. Kita sedang identifikasi para pelakunya dan kita mohon doanya supaya kita bisa mengungkap para pelakunya, dan ini perlu kita tangani serius ini ya, karena jangan sampai ada korban. Ya alhamdulillah kemarin tidak ada korban. Ya perlu kita lidik dan kita bisa ungkap segera. Jadi seperti itu. Warga belum mengetahui asal muasal gangster tersebut bisa menghampiri mereka karena pemukiman jauh dari akses Jalan Raya Serang. Diduga pelaku berjanjian dengan kelompok lain melalui media sosial di mana Desa Talaga menjadi titik temu. Polisi pun membentuk tim cyber untuk memantau aktivitas kelompok gangster yang kerap berjanjian untuk melakukan tawuran melalui media sosial. Kecanduan game online, 2 siswa SMK nekat mencuri dari minimarket di Batam, Kepulauan Riau. Keduanya mengambil uang senilai 4 juta rupiah dan juga rokok. Dua pelajar SMK di Batam, Kepulauan Riau tertangkap CCTV saat mencuri di minimarket di kawasan Sanjulung, Batam, Kepulauan Riau. Keduanya mengambil uang tunai senilai 4 juta rupiah. Selain itu, 2 siswa ini juga mengambil rokok dan kosmetik. Aksi keduanya terbongkar saat penjaga minimarket mendapati tempat kerjanya berantakan. Ia pun mengecek CCTV dan melapor ke polisi. Polisi yang mengetahui identitas kedua pelaku langsung melakukan pengejaran. Pelaku berinisial DM dan D ditangkap di kafe dan langsung mengambil barang bukti yang disimpan di semak-semak. Memang niat mereka untuk membeli pin chip atau chip ya kan, chip untuk bermain game online itu. Mereka kecanduan game online ya?
Oke, sudah berapa kali mereka melakukan perbuatannya, Pak? Yang inisial DM sudah 2 kali. Dia sudah bebas pada sekitar tahun 2021. Artinya residivis dia. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Isak tangis dan histeris pedagang mewarnai pembongkaran lapak oleh pemerintah Kota Sukabumi. Mereka hanya bisa pasrah dan kecewa karena lapak tempatnya berjualan selama belasan tahun dibongkar. Para pedagang ini hanya bisa menangis dan meratapi sambil menahan amarah saat lapak milik mereka dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, Jawa Barat. Mereka hanya bisa pasrah dan merasa kecewa karena lapak berjualan di Jalan Perniagaan Kecamatan Cikole selama belasan tahun dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan setelah pemerintah Kota Sukabumi melayangkan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali untuk mengosongkan jalan. Para pedagang ini akan dipindah ke lokasi yang telah ditentukan. Di dalam nggak boleh, di luar nggak boleh. Kita usaha nggak boleh. Corona 2 tahun mati, usaha mati. Kenapa kita diinjak terus sama yang gede? Ini juga berbarengan di jalan stasiun. Di PP, bukan PP, ulangi. Semua tim yang terlibat dalam tim gabungan penertiban ini, hari ini kita gerak di 2 titik, dibagi dalam 2 titik. Dari 7 titik ruas jalan di Kota Sukabumi yang dijadikan hunian para PKL, 2 titik ruas jalan yaitu Jalan Perniagaan dan Jalan Stasiun Timur ditertibkan. Sementara 5 titik lainnya akan dilakukan selama 10 hari ke depan. Pekerja swalayan panik dan buru-buru mengisi rak minyak goreng yang kosong di salah satu swalayan di Bojonegoro, Jawa Tengah. Hal ini terjadi saat petugas menggelar sidak minyak goreng. Beginilah suasana saat sejumlah pekerja di salah satu swalayan yang ada di Kota Bojonegoro didatangi petugas gabungan untuk melakukan pengecekan stok minyak goreng kemasan. Para pekerja terlihat panik dan buru-buru mengisi seluruh rak minyak goreng yang sebelumnya terlihat kosong. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka merespon keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak dengan harga sesuai ketetapan pemerintah atau Rp14.000 per liternya. Ya, dengan beberapa hari belakangan, Polres dengan Perindak Kabupaten kita melakukan pengecekan ya, baik di tingkat distributor maupun dari swalayan-swalayan ini terkait dengan minyak goreng. Sementara ini kita lihat ya, kita saksikan sendiri dari 2 supermarket yang kita cek, minyak goreng memang masih ada tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Polisi meminta kepada pihak swalayan agar tidak lagi mengosongkan rak minyak goreng di saat stok minyak goreng tersedia. Polisi akan melakukan pemantauan rutin di sejumlah swalayan. Jika diketahui ada yang menimbun, maka polisi akan menindak tegas hal tersebut. Korban tunggal kecelakaan minibus terperosok ke jurang dimakamkan hari ini. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga penurut. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Muhammad Raihan Putra, korban tunggal kecelakaan minibus yang terperosok ke dalam jurang di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang sore kemarin. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Sirnaga, Karawang Kulon, Jawa Barat. Sejumlah kerabat serta teman sekolah korban turut mengantarkan Raihan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Di mata keluarga, Raihan merupakan pribadi yang penurut. Ini yang terbaik, Pak. Yang terbaik untuk anak saya, dan alhamdulillah semua pada juga bela sungkawa. Ini menandakan memang beliau sosok anak yang memang dicintai oleh tetangga atau teman-temannya gitu. Banyak yang nyelawat. Sebelumnya sebuah mobil elf yang membawa 20 siswa sekolah menengah kejuruan Karya Utama di Karawang terjun ke jurang sedalam 10 meter. Diduga mobil elf tidak kuat menanjak di lokasi tanjakan Villa Bali di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang.
1 pelajar meninggal di tempat, sementara belasan siswa yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Dua nelayan kapal pencari ikan di Indramayu, Jawa Barat berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 1 orang masih dalam pencarian setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Upaya penyelamatan 2 ABK kapal ikan KM Lur Agung dilakukan tim gabungan Basarnas, TNI Ditpol Airut Polda Jabar di perairan Eretan Wetan, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu pagi. Kondisi cuaca yang buruk membuat penyelamatan berlangsung dengan hati-hati. Selain 2 ABK, masih terdapat 1 orang yang masih dalam pencarian. Sampai saat ini masih dalam pencarian untuk 1 orang yang belum ditemukan. Sementara untuk yang 2-nya berhasil diselamatkan ya Pak ya? Untuk yang 2 orang masih alhamdulillah sudah bisa diselamatkan. Sebelumnya perahu nelayan KM Lur Agung yang ditumpangi 3 orang tenggelam saat berlayar mencari ikan di perairan Kalimenir. Namun baru sampai di Eretan Wetan, kapal mengalami kebocoran di bagian lambung. Antisipasi penyebaran Omikron, mobilitas warga di Kota Bandung dibatasi dengan menerapkan ganjil genap. iNewsroom Weekend kembali sesaat lagi.